Lanjut ya. Nah, ini nih ada yang juga yang nanya ya. Apa motivasimu dulu sampai pada akhirnya kamu memutuskan untuk kuliah di luar negeri? Oh, motivasi. Hmm. Jadi sepertinya sih ya, kayaknya impian untuk studi di luar negeri itu udah ada kayaknya mulai kecil deh saya, mulai kayaknya pas SD dulu. Jadi Hebat. Anak SD pikirannya udah mungkin terbesit aja gitu ya. Hah? anak, Gimana saya? anak SD pikirannya udah keluar negeri ya. Aku dulu main aja terus saya. Ya, ini kamu tahu lah dulu kan, aku tuh pendiam banget ceritanya. Dari TK kayak gitu kan. Terus Oke, next lanjut. cuma mungkin karena itu jadi kayak mikir sendiri gitu, kayak gitu sering BTW kayak SD merasa berapa tuh? ya di luar tuh gimana sih kayak gitu. BTW Mungkin ya itu impian, berapa? impian kecil ya. Hah? BTW waktu itu SD-nya kelas berapa waktu ada kepikiran buat kuliah luar negeri? Waduh, nggak tahu deh. Kan? Mulai kelas 4 lah. Nah itu jadi kayak penasaran lah sama dunia luar gitu kan. Pokoknya sadar sih, aku tuh kayak berasal dari kayak SD swasta waktu itu, kayak kurang percaya diri. Ternyata di luar tuh masih banyak, masih luas gitu loh. Iya. Nggak hanya Jepang aja, nggak hanya Kalisat aja kayak gitu kan. Rasanya pengen kayak gimana sih kalau di luar itu, gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya tuh impian itu kayak udah terlupakan gitu, kayak SMP SMA kayak itu kayak sebenarnya nggak terlalu menargetkan sampai ke luar negeri kayak gitu. Baru S1 menjalani S1 itu karena jurusan yang aku ambil itu biomedical engineering atau teknik biomedik. Jadi aku kayak banyak belajar banyak lah dari senior juga, mereka juga study abroad kayak gitu. Terus termotivasi juga sih. Karena bidangku ini udah berkembang pesat lah di luar negeri gitu saya. Jadi aku pengen ya mempelajari lebih dalam lagi gitu. Selain itu juga ya lebih pengen menambah pengalaman. Terjawab gak sih tadi aku jawab nih, kayak muter-muter deh rasanya. Tapi Ya, kalau terjawab sih yang masalah beasiswa tadi itu nanya yang gini sih, kalian bisa juga coba, jadi cari tahu dulu bidang apa yang kalian pengen pelajari, terus jadi cari list kampus yang ingin kamu daftar, yang kamu tertarik kayak gitu. Pasti di situ di setiap website kampus pasti menyediakan informasi bagaimana apply beasiswanya juga kayak gitu, berbagai macam pilihan beasiswa yang bisa kamu daftar. saya carinya tuh biasanya di websitenya kampusnya itu ya. Iya, dari official website kampusnya. Atau juga kadang dari Taiwan, apa namanya, ada apa sih, dari Indo juga ada sih, saya apa namanya, kayak KDEI namanya. Jadi kayak apa sih, kedutaan besar ya. Cuma kalau di sini tuh di Taiwan Indonesia itu nggak ada yang kedubesnya. Jadi namanya Kantor Dagang Ekonomi Indonesia kayak gitu. Di situ juga biasanya ada informasi tentang beasiswa, terus ada juga dari website apa ya namanya, Taiwan apa gitu. Nanti nanti aku bisa share deh. Pantengin terus ya. Lebih ya. Saya ini nih yang bikin kebanyakan anak yang penasaran ya. Nah, Tadi udah diceritain nggak ya? Aku lupa. Nanti aku ada lagi deh. apa? Aku ulangin lagi videonya. Ini kenapa pada waktu itu kepikiran tiba-tiba Taiwan gitu yang ada di Oh, nah, nah itu menarik kalau nih. boleh jujur nih ya, Sedangkan kan kalau kampus-kampus boleh lain jujur, yang maksudnya yang juga yang bergengsi juga ada gitu loh. Kenapa waktu itu tiba-tiba kepikirannya Taiwan? kalau boleh jujur, Taiwan nggak pernah jadi list Oh gitu. tujuan. Ya, jadi kayak berasa kesasar sih. Tapi nggak kesasar juga, gimana ya? Jadi kalau dulu ceritanya waktu S1
pengennya banget itu aku pengen kuliah di Eropa, yaitu di Jerman. Karena emang kebanyakan dari bidang biomedical engineering di sana, terus banyak yang kerjasama kan, UNER, yaitu aku kan alumni teknik biomedik UNER. Jadi kampusku tuh kayak ada kerjasama dari Jerman, Belanda kayak gitu kan, dan ada alumni di sana gitu. Jadi aku dulu pengen banget ke sana, tapi setelah berpikir ulang kayak, aduh, aku juga sebenarnya nggak boleh gitu ya, kita harus bermimpi tuh yang tinggi-tingginya lah gitu. Aku sempet kayak pesimis dengan kemampuan diri, belajar kayak mengaca, duh mampu nggak ya kayak gitu. Sebenarnya sih nggak boleh gitu, kalau misalnya kamu yakin, kamu bisa kok ngelakuinnya gitu. Karena itu ada kendala TOEFL, jadi aku kayak agak ciut gitu loh saya. Jadi oke lah, paling nggak di negara Asia gitu kan ya. Aku pengennya Korea atau Jepang. Setidaknya agak deket lah ya sama Indonesia kayak gitu kan. Dan pendidikan mereka juga bagus gitu kan, sistem pendidikannya. Akhirnya waktu itu coba daftar Korea, ternyata karena mepet deadline itu hasilnya aku nggak tahu kayak gimana. Kemudian aku coba berpikir lagi, gimana ya aku tetap lanjut sekolah di luar negeri atau di Indonesia aja kayak gitu. Nah terus ada seniorku yang share informasi. Nah seniorku ini kuliah di sini S2, udah selesai lanjut PhD. Jadi dari S2 kemudian lanjut S3 di sini saya. Nah itu nge-share informasi tentang kampus NCTU Taiwan ini gitu kan. Nah akhirnya aku NCTU aja aku tuh nggak tahu gitu kan, ini kampus apa gitu kan. National Chiao Tung University namanya aja kita tuh kayak rada-rada susah ya ngomongnya gitu kan. Terus aku coba cari tahu gitu kan, ternyata peringkat world rank-nya itu juga tinggi gitu. Kalau nggak salah 44 di dunia, di Asia. Terus 200 berapa di dunia kayak gitu. Terus wah bagus juga ya, ternyata dia tuh termasuk top 3-nya di Taiwan gitu, saya. Jadi kamu kalau misalnya di sini ditanya nih sama local people gitu kan, orang-orang tua gitu kan, oh di sini ini apa kerja atau apa, oh sekolah, kita bilang oh I'm student kayak gitu. Terus ditanya di mana gitu kan, di Chao. Nah kalau kampusku sebutannya di situ Chaota, yaitu Chao Tong Taswe gitu kan, bahasa Mandarinnya itu. Oh gitu, mereka tuh kayak kan lihai kayak gitu. Jadi tuh apa ya? Oh, pokoknya bagus, great gitu. Jadi mereka kayak kampus ini kayak top 3-nya Taiwan, jadi kayak dream university-nya orang-orang lokal. Soalnya mereka itu susah saya kalau mau seleksi masuk gitu. Nah itu kan akhirnya aku coba daftar lah kampus ini NCTU gitu kan. Sama apply beasiswanya juga karena itu aplikasinya cuma online, jadi oke lah coba iseng-iseng daftar kayak gitu. Nah setelah itu kan kayaknya sekitar bulan September ya aplikasinya ya, September 2016 untuk periode spring 2017. Setelah itu aku kok berpikir ulang ya, kayak aku nggak mau menghiraukan hasil yang di Taiwan itu kayak gimana gitu. Aku coba pikir ulang lagi, diskusi sama orang tua, aku akhirnya memutuskan untuk sekolah di Indonesia. Waktu itu aku coba daftar ITB. Jadi aku ngambil STI, yaitu sekolah tinggi elektro dan informatika ITB di bidang teknik biomedikanya. Nah itu aku coba seleksi bulan November 2016. Udah, jadi aku ke Bandung nih, Say. Ada seleksi masuk kan, ada tes tulis sama tes wawancara. Yaitu. Terus, nah pas di Bandung ini, setelah tes TPA, setelah tes seleksi, tes tulis sama wawancara, malamnya, kan besoknya tuh masih ada tes TPA ya saya, tes potensi akademik ya. Terus ternyata malamnya waktu aku di Bandung itu dapat email dari NCTU Taiwan kayak gitu. Email yang menyatakan bahwa aku diterima di kampus ini dan ditawarkan beasiswa gitu dari kampus, mendapat biaya kuliah sama biaya per bulannya atau monthly stipend-nya kayak gitu. Itu kan sempet kaget sih, gemeter tuh baca email itu kan, gimana ya gitu. Terus gitu lah. Terus akhirnya aku coba
telepon orang tua, terus gimana ya kalau misalnya orang tua nggak merestui pun aku ya udah terima gitu kan, mungkin ya bukan rezekiku di situ gitu kan. Terus ternyata waktu itu posisiku masih di Bandung, say, dan aku masih kos di Surabaya. Jadi setelah di Bandung aku langsung balik Surabaya, langsung tuh aku keluar dari kosan, boyongan barang-barangku pulang ke Jember. Baru sampai rumah, terus ternyata mama papaku nggak langsung yang tanya-tanya gimana, langsung ya udah besok kita coba siapin berkas-berkasnya yang dibutuhin gitu. Oh, diizinin nih aku gitu kan, tanya gitu. Terus ya gimana, aku tahu sih pasti namanya orang tua ya berat ya, makanya melepas anak cewek juga gitu kan ke ke luar negeri kayak gitu. Terus ya ini nggak berani, percaya diri ya, ya insya Allah mungkin kok emang jalannya di sini gitu kan, jalan. Terus ya udah langsung besoknya itu aku langsung bikin paspor. Nah ini jadi catatan juga untuk beasiswa di Asia, Taiwan. Jadi kamu tuh misalnya belum punya paspor nih, terus pengen apply gitu kan, nggak masalah, kamu coba apply aja. Jadi nanti untuk paspor biasanya kamu bisa urus setelah kamu diterima kayak gitu. Yang di Bandung itu apa kabar, Say? Apa ada pemberitahuan dari sana juga? Ya alhamdulillah sekitar 2 minggu setelah tes itu sih alhamdulillah diterima juga di ITB, saya di teknik biomedikanya. Cuma ya kan mikir juga nggak ada beasiswa kan, harus biaya self funded sendiri kan. Di ITB. Di ITB. Cuma kan nggak ada beasiswanya, harus self funded sendiri. Karena waktu itu aku berpikirnya gini, aku coba cari kampus dulu, saya. Karena aku masih tetap ingin daftar LPDP di periode 2017. Jadi aku pengen dapat kampus dulu di ITB-nya, terus mau coba daftar beasiswa gitu kan. Jadi kayak bisa sih kita itu kayak cancel, kita diterima nih, tapi kita mau menunda masuk untuk perkuliahannya tuh bisa kayak gitu. Tapi waktu itu ya adalah rezekinya di Taiwan dulu emang pengumumannya gitu kan. Terus ya udah kata orang tua aku yang udah jelas aja emang mungkin jalannya di situ kayak gitu. Ya udah bismillah semua prepare jadi visa, paspor, terus kayak legalisir ijazah dan kawan-kawan itu, terus kayak tes kesehatan. Itu udah preparation. Jadi itu kan akhir November ya pengumumannya. Jadi tuh menjelang kayak libur Natal tahun baru ya. Jadi kayak cepet gitu persiapannya, jadi harus prepare visa dan lain-lain gitu kan. Dan bulan awal Februari yaitu 2017 aku berangkat. Iya, ini saya kan ada yang nanya juga ya masalah beasiswa. Kalau di ITB tadi itu kan karena nggak ada beasiswanya, jadi kita bisa nge-cancel kan untuk cari beasiswa gitu kan. Oh. Gitu. Kalau untuk di Taiwan sendiri beasiswanya gimana? Full juga sampai selesai? Kalau beasiswa kampus ya, nah ini bedanya beasiswa kampus sama pemerintah. Kalau pemerintah itu kan pasti seleksinya lebih ketat. Terus tapi kamu tuh bener-bener full dapat funded tuh dari pemerintah. Jadi misal dari tiket, dari flight-nya, terus visanya itu semua udah tercover gitu kan. Mungkin kamu biaya dulu sendiri, tapi nanti akan di reimburse di akhir kayak gitu kan. Dan juga sampai lulus dapat. Nah bedanya di beasiswa kampus, rata-rata beasiswa kampus di Taiwan ini gini, saya. Jadi ada berbagai jenis ya. Jadi ada nih kamu cuma dapat tuition fee aja, jadi biaya kuliah aja, tapi kamu nggak dapat biaya per bulan kayak gitu. Ada juga yang kamu dapat tuition fee dan monthly stipend, jadi per bulannya kamu juga dapat dari kampus kayak gitu. Terus ya itu sih, ada yang kamu cuma dapat monthly stipend tapi tuition yang nggak dapat juga, ada yang nggak dapat dua-duanya kayak gitu, harus self funded sendiri gitu. Nah bedanya dari beasiswa kampus sama pemerintah, kalau kampus ini kayak flight tiketnya itu
kamu harus biaya sendiri. Jadi waktu preparation berangkatnya itu kamu harus sedia uang juga untuk survive di sini mungkin 1-2 bulan selesai. Soalnya nggak langsung diberikan juga kan beasiswanya per bulan itu. Mungkin bulan kedua kita baru dapat kayak gitu. Terus ini kalau untuk beasiswa kampus di Taiwan sendiri sekarang ada policy-nya berubah-ubah ya. Jadi ada yang kamu itu di LOA atau Letter of Acceptance-nya kamu mendapatkan beasiswa itu dalam jangka setahun, say. Jadi dalam jangka setahun di sini kamu harus apply lagi di departemenmu, di kampusmu. Jadi mereka menilainya dari akademiknya. Apply itu maksudnya pengajuan lagi beasiswa. Iya betul kayak gitu. Jadi renewal scholarship kayak gitu. Jadi based on your academic result gitu di semester 1 dan 2 kayak gitu. Nah, itu kan tadi ada berbagai macam beasiswa tuh, ada yang nggak dapat beasiswa per bulannya, sama ada yang dapat beasiswa per bulannya, yang bisa dapat dua-duanya selesai. Gitu kan tadi. Itu apa ada persyaratannya biar dapat dua-duanya itu gimana? Atau kemungkinan itu dari nilai sih, saya dari nilai GPA-nya kamu waktu di S1. Nah, alhamdulillah waktu itu tuh aku juga dapat tawaran beasiswa dari departemenku, saya. Jadi kan waktu itu aku dapat dari kampus nih. Full tuition fee sama per bulan ya, kita dapat monthly stipend. Tapi kita waktu itu nggak tahu kenapa, katanya sih outstanding award kayak gitu. Itu dari departemenku. Nah, jadi kan yang international graduate program itu cuma beberapa departemen saya yang menawarkan program internasional. Nah, kebetulan aku nih masuknya ke EECS atau Electrical Engineering and Computer Science International Graduate Program. Nah, di sini mereka tuh emang gimana ya, banyak mahasiswa internasionalnya gitu kan, saya. Terus mereka menawarkan juga tambahan beasiswa per bulan gitu untuk support aku selama setahun kayak gitu. Jadi waktu awal-awal tuh dapat, ya alhamdulillah dapat dari kampus sama departemen gitu. Nah, tapi nih, tuition fee ini kayak beasiswa pendidikannya gitu ya? Tuition fee itu biaya kuliah, jadi include sama credit fee gitu kan, kayak biaya per SKS-nya, sama biaya, ini gini saya, tuition fee itu biaya kuliah aja sama credit fee. Tapi untuk kayak fasilitas dorm, apa? Credit fee itu apa? Credit fee itu kayak biaya SKS kalau di Indonesia. Kan ada tuh kampus yang masih masih bayar per SKS juga kan, saya. Oh gitu, Gitu. Jadi sesuai kayak course yang kita ambil berapa kredit kayak gitu. Tapi kalau kita dapat beasiswa itu udah ke cover kayak gitu. Tapi ini kamu kalau misalnya misal nih ada juga yang mereka itu cuma dapat tuition fee, tapi nggak dapat monthly stipend. Banyak juga kan yang menanyakan gimana ya Mbak, kita dapat beasiswa untuk biaya kuliah aja tapi nggak dapat per bulannya gitu. Apa bisa bertahan gitu. Nah, tenang aja, di sini tuh sistemnya untuk graduate student, untuk mahasiswa S2 dan S3, kita kan ada joint lab kan, saya. Itu kita juga dapat kayak funding atau gaji dari profesor kita, dari advisor kita. Jadi itulah juga kenapa kita harus join lab dari awal semester 1 gitu. Kita ini sih kayak profesional kerja aja sih, kita kayak kerjanya di lab gitu. Dengan bimbingan advisor gitu. Kita juga dapat dari situ juga. Kalau kayak dorm gitu, itu juga gimana? Nah iya, jadi kalau beasiswa kampus, itu tapi di luar, saya. Kalau biaya dorm, sama internet fee, facility fee di kampus, itu kita harus bayar sendiri. Jadi kita harus menyisihkan dari uang monthly stipend itu untuk bayar dorm di semester depannya. Biaya untuk pembayaran dorm itu per semester bayar? Per semester, ya. Soalnya kamu kalau misalnya mau tinggal di luar itu lebih mahal gitu. Jadi emang di dorm sih lebih. Cuma ini kalau untuk summer dorm, jadi kan kita kan perkuliahan tuh sampai Juni ya.
Jadi Juli Agustus itu kan libur summer. Iya. Kita harus bayar dom lagi, say. Jadi untuk 2 bulan itu ada namanya summer dom. Itu kita harus bayar. Beda sama winter break, itu kan cuma liburnya mungkin sekitar sebulanan. Nggak perlu bayar sih itu.